di TV One. Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Waduh, kan bener sepi kan? Nggak ada siapa-siapa di sini. Kan sepi. Ini pasti beneran gara-gara wilayah kita akan didatangi sama preman. Aduh, gimana ini ya? Preman dan anak-anak underground. Wah, ngumpet aja. Ngumpet. Iya, ada preman. Bang Jui! Bang Jui! Ya ampun, warung ditinggal sepi kayak gini, kosong. Ya udahlah. Bang Jui, ada preman. Ih, kok ada preman malah buka warung, Bang Jui? Aneh banget. Ya banyak makanya kan. Lu kalau takut ngunyah. Lu kalau takut ngunyah ya, Jup. Lagi kosong soalnya kan. Jatah saya dikit soalnya kalau ada Bang Jui. Kan. Ini nih yang bikin omset warung turun yang begini nih. Bukan, Bang. Bikin omset turun karena ada preman nanti di sini. Ada preman. Ngumpet. Saya kira gengsi. Katanya berani. Hei. Hihi. Asik. Ngumpet. Mas Owan ngumpet. Hei, warung kita mau kedatangan preman. Iya. Preman kok happy. Kalau kedatangan presiden begitu. Nanti kalau mereka beli di sini kan lumayan rezeki untuk kita. Beli gimana yang ada di palak kita? Ayo ngumpet, Mas Owan. Kok dipalak? Ngumpet. Premannya nggak jadi datang. Kenapa? Yang benar. Aman. Yang mau datang di sini anak-anak underground. Ya, sama aja. Lebih Bronx, Bang Owan. Ngumpet, Jup. Aduh. Kenapa sih pada takut semua? Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Wawan? Saya kira satu, banyak loh premannya. Gimana, sehat? tenang aja. Ini anak-anak underground. Sudah ada pawangnya. Ini. Underground itu under, itu bawah. Bawah, Ground itu tanah. tanah. Mayit dong. Bukan beda. Beda, Underground maknanya itu beda. berarti yang biasa membawakan musik-musik keras. Betul kan Oh, ya? begitu, Bang, ya? Ustaz? Musik keras. Ya, jadi gini, ini mah dari tasawuf underground. Tasawuf Tasawuf underground. underground. Sini. Silakan, Pak Ustaz. Ini minum Jadi, buat Pak Ustadz juga. itu Abang, pesantren yang menghimpun anak pang, anak jalanan untuk diajak pulang. Dijelaskan tentang peta jalan pulang. Jalan pulang kepada Allah. Jalan pulang kepada keluarga. Ada dua jalan pulang. Jadi agar mereka tidak tercerabut dari akar keluarga, tidak terlunta-lunta di jalanan, mabok maning, ditarik, disadarkan, dicuci, cuci lahir batin, dimandiin, dikasih makan, ajar ngaji, sama dikasih pekerjaan. Tuh, mantep banget kan Pak Ustadz. Pak Ustadz juga pernah jalan siar kan? Iya, Waktu iya, itu. betul. Nih, tayangannya nih. Iya. Tuh. Orang-orang yang bertobat punya energi dan kekuatan yang lebih dahsyat. Orang di luar sana melihat kalian berubah, sudah tidak mabuk, sudah tidak konsumsi obat, sudah tidak di jalanan, sudah tidak bikin perkara. Kalian mengaji. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini. Berbenah. Tapi Pak Ustadz begitu peduli ya dengan mereka ini, apa Pak Ustadz punya latar belakang yang sama seperti mereka Oh, mungkin? enggak. Saya anak pesantren. Heeh. Saya ngajar dulu di UIN. Habis itu UIN Jakarta? UIN Jakarta. Saya ini mahasiswa sana juga. Oh, Saya juga. bagus. Oh iya. Masya Allah. Pernah dagang di depan. Nah, jadi saya lihat kan anak pang, anak jalanan ini juga dari latar belakang keluarga Muslim. Tetapi ini tidak ada yang ngajak merangkul mereka. Nah, saya punya jurus-jurus
santri untuk deketin mereka. Mereka lagi kumpul. Kumpul, ngopi, ya, ngopi bareng berlima. Saya deketin. Sat. Bro, boleh nggak saya ikut Minta. ngopi? Minta. Boleh. Tapi dia panik, kayak ngerasa, saya gimana kalau pesen dulu Pak? Gak usah, ini aja saya bilang. Itu kan mereka kan jarang mandi, nggak pernah gosok gigi. Minum kopi berlima. Nah, saya punya ilmunya, karena di pesantren itu biasa pakai ember juga ngopi. Wow. Saya serobot itu. Sat. Set. Pak Ustadz duluan. Nah, ya. Saya menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan gelas itu. Cie. Nah, tapi sejurus setelah saya meletakkan gelas, Pusing. bukan. Anak-anak juga, Pak, ajarin saya ngaji, ajarin saya sholat. Oh, sentuh hatinya lewat Iya, situ. saya hadir sebagai sahabat. Hadir sebagai sahabat. Sahabat. Karena saya berhasil meyakinkan mereka bahwa, wah ini betul nih, sahabat nih. Gitu. Dari situ ngalir. Malam-malam saya ajak mereka sholat. Saya traktir sholat. Itu sholat sampai rambutnya masih 5 begini. Nah, mereka kan masih begini ya. Masih Mereka ngehap. akhirnya saya menyiapkan handuk, seperangkat alat mandi. Saya minta mahasiswa Fakultas Sarjana UIN untuk bantu menyediakan 15 handuk, 15 sarung, 15 kaos. Hingga malam itu sholat Isya jam 12:30 malam. Gara-gara mereka mandi dulu. Karena kita mandikan dulu. Nggak ada artinya sholat tanpa mandi dulu. Anak-anak yang baunya mambula dumung. Bau ular itu. Karena dia kan bisa 5 hari. Bau ular. Iya dong, kan 5 hari, 6 hari nggak mandi. Amis. Di jalanan, terik matahari. Iya, Nah, itu. Pak Ustadz, benar, tadi saya seneng mau pertanyaan Jupri. Apa itu? Kalau sholat tapi rambutnya masih ngepang tuh boleh tapi? Sebenarnya sah-sah aja. Oke. Tapi kan pecinya jadi nempel di sini. Iya, nggak pakai maksudnya ya. peci. Nggak pakai peci kan udah kenceng. Iya, udah kan kenceng. peci nahan Iya. rambut biar nggak ke bawah. Makanya tapi tetap mandi itu ya karena Iya, bau, karena karena tidak bau, bersih gitu ya. kotor. Tapi mereka gimana caranya Pak Ustadz adalah seseorang yang berbeda jauh dengan mereka. Ketika Pak Ustadz mendekati mereka, masa mereka nggak punya tanggapan yang apaan sih ini? Satu poin yang tadi saya ceritakan, bahwa sebenarnya setelah ada hidayah muncul di hati mereka, nggak ada artinya halim ambia bagi dalam konteks ini ya. Ya. Bapak ibunya aja dia lawan, dia tercerap dari akarnya. Iya, itu. Nah, saya hadir sebagai sahabat. Sahabat. Maka persahabatan adalah cara untuk mendekat. Rasulullah tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan sebutan tilmid atau atau murid, tapi dipanggil sebagai sohib. Maka persahabatan adalah teori dakwah. Iya. Nah, persahabatan itu teori dakwah. Nah, Oke. habis itu ada rumusannya. Itu dalam bahasa Indramayu. Pyare dostihe. Love is friendship. Oh, love is friendship. Cinta adalah persahabatan. Itu Indramayu mana Bukan itu? Indramayu, itu mah India. Indramayu. Mere tele pane kete male demarande pendele te manta le. Itu ada filmnya Kucucutahe. Gue cuma catai. Jadi Pyare dostihe. Mereka berarti Pak Ustadz apakah bisa melihat, oh kayaknya anak-anak ini bisa deh dikasih hidayah? Nah, Enggak gitu. Yang memberikan hadiah itu hanya Allah. Rasul pun tidak bisa. Oh betul. Cuman kita hadir sebagai sahabat. Di situ terbuka, ada konseling, ada curhat. ada berbagi triggernya cerita. berarti ya. Iya. Oke. Persahabatan. luar biasa. Ini Mantap. kita bisa harus cross check dulu nih. Apa tuh? Apa betul? Bang, Coba tanyain. apa betul yang dikatakan sama Ustadz itu? Hah? Betul. tapi sambil nunggu sahur dulu kali, dia belum sahur. Oh iya. Oh ya udah kita sahur dulu ya. Sini. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Oke, siap. Maaf ini. Ini yang mana nih? Tadi udah nih. Ini Udah, Bang, tambah lagi. Sini. Tambah lagi. Bang, sahur Bang ya. Sahur. Ayo silakan. Sahur. Menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Bab si bapak preman yeah, bab si bapak metropolitan bab si bapak preman yeah, bab si bapak metropolitan dari lorong-lorong yang sempit dalam kehidupan malam selalu siaga setiap saat selalu sigap siapapun dihadapi
hatinya. Sini preman, sana preman sedang beraksi. Wajah dingin seram, siap menerkam. Jangan kau coba kawan cari perkara, sejurus berarti petaka. Bang si bapak preman-preman, bang si bapak metropolitan. Bang si bapak preman-preman, bang si bapak metropolitan. Hey! Keren. Mantap. Wah, ini aku mau tanya ini sebetulnya. Bang namanya siapa tadi? Biasa dipanggil Oji, Bang. Oji. Iya, Tadi Pak Ustadz cerita begitu betul? bener, Bang. Aku jadi pengen tahu nih Bang Oji kenapa saat itu pilih jadi anak jalanan? Kenapa bisa begitu? Apa ya, awalnya mah Coba-coba. Lama-lama ketagihan. ada dari Itu kayak pedagang borak gitu mah. Ada dari coba-coba, ada dari ya punya ada masalah sedikit lah. Oh masalah? Masalahnya berat Di sepertinya? keluarga. Di keluarga. Jangan nangis, Bang. Enggak nangis. Bukannya itu. Emang gambarnya gitu. Gimana sih? Terus hidup di jalanan itu berapa ratus tahun itu? Belum sampai dong. Itu lebih ke Kayaknya prasasti. cuman 16 tahun lah. 16 tahun? Lumayan. Berarti itu sejak usia sekolah berarti itu ya? Iya. Wow. Ini paling susah nggak Pak Ustadz? Ini Nah iya ini termasuk yang paling susah. Saya 3 tahun deketin dia. Jadi sebelum saya mendirikan pesantren kan saya membuka beberapa titik pengajian di jalanan, di Tanah Abang, di Godang Dia, di Tebet, ya di Ciputat. Nah kebetulan ketemu dia nih di Tanah Abang. Saya incar supaya bisa tarik. Saya begitu ikut pengajian, ya pas ada makanan dia ada. Tapi dia bisa punya ilmu menghilang. Begitu pas ngaji hilang. Jadi Barang makanannya? Iya, makanannya hilang juga. Iya. Jadi kalau pas ngaji kan kita harus menyediakan makanan buat anak-anak itu. Nah, ada. Ya. Nah, begitu makanan habis, jadi begitu kan ada SMP. pas mengaji itu. Iya, Habis hilang. makan pulang. Iya. Itu sampai 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, begituan. Jadi dia ketangkap di Satpol PP. Ketangkap karena kan nggak boleh ngamen itu kan. Tangkap, masukin dinsos. Nah, saya keluarin itu. Saya keluar dari dinsos karena kasihan kan. Belum ketemu sama saya. Bilangnya ke pondok, saya masih di rumah, saya ke pondok. Dia udah nggak ada, hilang lagi, kabur lagi. Ih, padahal bandel kali kau. penjaminnya saya itu. Abang kangen Salpo PP kan? Nah, itu. Akhirnya Pak Ustadz yang ditahan Satpol PP-nya itu. Enggak, karena kita ada kerjasama. Kenapa bisa Lalu begitu? terakhir dia diselamatin sama Satpol PP. Jadi dia di jalanan lagi tuh karena dia kualat kelin nih. Ketabrak, kakinya agak patah ini. Kakinya gitu. diselamatin Satpol PP, masuk ke ICU, dibiayai sama dinas sosial. Baru tuh setelah itu dia menemukan jalan pulang. Terima kasih Pak Satpol PP dan dinas sosial tuh Iya, keren dinsos. banget. Pak Ustadz, aku mau nanya nih, untuk mendirikan pondok ini kan anak-anak jalanan yang bronx lah, Iya, yang mantep, yang metal gitu. Cuman ada nggak sih ketakutan dari Pak Ustadz itu, mungkin ada penolakan lah, ada Enggak. perlawanan lah? Jadi saya kan pertama tadi cara mendekatin mereka itu sebagai sahabat. Kalau datang sebagai sahabat selesai masalah. Obrolan apapun gampang cair. Tidak pakai nasihat ya. Tidak pakai nasihat di awal karena dia nasihat orang tua aja udah bosan, apalah artinya alim ambia. Maka datang sebagai sahabat. Yang kedua, saya hadir sebagai bapak. Kalau sebagai bapak, dia salah atau benar ya harus dibelain. Termasuk waktu dia ketangkap Satpol PP. Sehingga di situ dapat trust, dapat kepercayaan bahwa saya adalah bapak bagi mereka. Lalu terakhir saya hadir sebagai guru. Mereka yang ada di jalanan, baik anak pang atau geng silver lah, boneka lah apa segala macam, ini biasanya mengonsumsi psikotropika agar mereka pede. Nah, Itu. nah itu mereka itu kan pasti kena psikotropika kan bahaya. Iya. Saya menawarkan suatu program rehabilitasi agar mereka terlepas dari konsumsi narkoba dan psikotropika. Program rehabilitasi Si. termasuk di pondok pesantren At-Tasawuf itu. Tasawuf underground. Jadi mereka kita traktir sholat, kita traktir zikir. Itu merupakan proses inabah, proses rehabilitasi. Jadi bagaimana mereka merasakan sensasi nikmatnya sholat
ngefly tanpa gelek. Wah, keren. Itu biaya dari mana Pak Ustadz? Itu kan Nah, banyak sekali. Iya Itu betul. dia. Gimana tuh sejarahnya bisa Biayanya kebetulan dari Ituan sendiri, lalu ada yayasan keluarga yang menampung, sehingga saya bisa menarik jamaah saya, jamaah Facebook ya, jamaah Instagramnya, jamaah YouTube ya, Iya. narik yang menyaksikan secara langsung pemberdayaan kita, bantu itu secara swadaya. Gitu. Saya mau gabung, saya perwakilan jemaah TikTokiyah. TikTok ya, silakan. Itu belum ada perwakilannya belum ada. Aku Friendsteria. Friendster nggak boleh. Jadul banget. Pak Ustadz, sebetulnya alasan yang kuat tuh untuk ngebangun Iya. pondok ini apa sih Pak Ustadz? Ya karena gini, yang saya didik, yang saya bina itu mereka yang selama ini tidak menjadi target sasaran dakwah umumnya orang. Sementara ini kan anak-anak muslim juga. Mengapa mudah ditarik sama saya? Karena berarti sudah ada iman gitu. Ada kerinduan ingin pulang. Seperempat abad usia seseorang itu mengalami titik jemu, pengen balik pulang, pengen berhenti meninggalkan jalanan, pengen menata rumah tangga, pengen punya rumah, pengen punya pekerjaan yang tetap. Nah, anak-anak yang di jalan di atas umur 20 mengalami fase itu. Pengen dia balik pulang, nggak pede, nggak ada pekerjaan, pendidikan terputus. Tapi kalau yang 20 ke bawah, lagi pancaroba, lagi semuanya susah, semuanya pengen dicoba, pengen dirasain, lihat ada lem, nganggur, langsung sedot. Apalagi tergoda. lakban juga, Lakban. nyek. Gitu. Ada obat batuk, lengah sedikit aja hilang. Jadi sembuh batuknya. Iya, banyak yang diminum. Iya. Ini sekarang mereka tinggal di mana Pak Ustadz? Di Pondok Tasawuf Underground. Saya kebetulan sewa ruko 3 lantai. Buat anak-anak diasramakan di atas, kedua buat taklimnya, bawah buat kafe. Lalu kita sekarang punya nih Bang, punya car wash, cucian mobil. Oh, cucian mobil. Cuci mobil pakai hidrolik. Anak-anak semua ada 15 orang. Lalu kita buka bengkel motor. Mereka juga sekarang bikin motor custom, soal penjualan pisang. Jadi bukan hanya ngaji, Keren itu. tapi juga dia punya pekerjaan yang menghasilkan. Oh, itu tadi yang diceritakan kabur yang mana Pak? Ya semuanya pernah. Semuanya pernah? Iya pernah. Ih, bandel kali kau. Naik turun nih berarti ya. Turun. Namanya iman Dalam kan prosesnya, dalam proses prosesnya, awal saat melakukan rehabilitasi di 3 bulan pertama pasti akan mengalami itu. Iya, sekarang mah udah enggak ya. Iya, Ya mungkin rumah yang dibawa kabur lah. Gini. Oh ya Pak Ustadz, aku mau nanya juga. Harapannya apa sih Pak Ustadz dari mendirikan pondok pesantren ini? Iya, saya berharap Anak-anak. ini menginspirasi yang lain untuk bisa peduli kepada anak pang, anak jalanan. Tapi tidak harus seperti apa yang saya lakukan, tapi dengan cara yang penting ada empati, ada usaha untuk membantu, karena mereka bagian dari kita. Nah, selama ini Islam ini kayak seolah-olah tidak hadir bersama mereka kaum marginal. Hadirkan diri kita. Masjid begitu besar, tetapi begitu anak pang, anak jalanan mau masuk ke masjid sekedar menggunakan toilet aja udah dicurigai kan? Oh iya. Iya. Bangun miliaran. Mereka kan padahal kan kalau nyarinya WC masjid itu berarti udah keren itu. Dia berusaha untuk mendekat. Biarkanlah masjid untuk kalangan mereka buat MCK dulu, gak apa-apa. Meskipun Itu belum tuh. sholat ya. Iya, gak apa-apa. Langsung dicurigain gitu. Dicurigai. Mereka dicurigainya gini. Mereka dicurigai mau nyuri sendal. Ada kan boleh jadi ampli. Lebih mahal. Kan Lebih lucuan gue. mahal. Kok lucuan gue ya? Iya makanya. Yaudah saya pulang dulu deh. Jangan. Juk. Aduh, Pak Ustadz jangan lupa nawarin sahur. Pak Oh Ustadz, yuk, enggak, kita yuk. sahur. Mau sahur bareng sama anak-anak. Mau pada ngumpul. Karena subuh kan ada ceramahnya juga sebelum subuh. Mau ikut. Wah, tapi saya mau dagang dulu. nggak Kita apa-apa. mah pengen ya, cuman karena dagangan harus Siap, habis, kapan-kapan, insya Allah ya. Bener nih Pak Ustadz. ya Bang ya. Sama teman-teman semua ya. Bang, thank you. Keren-keren mainnya loh. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Miskin banyak gaya, miskin banyak gaya, miskin banyak gaya, miskin banyak gaya, miskin banyak gaya.
miskin banyak gaya. Miskin banyak gaya, hobinya foya-foya. Miskin banyak gaya, padahal orang susah. Mendingan kita hidup aja sederhana daripada ngabisin harta orang tua. Miskin banyak gaya, Miskin banyak gaya, miskin banyak gaya, miskin banyak gaya. miskin banyak gaya, miskin banyak gaya, miskin banyak gaya. Wah, sudah kompak. Itu untuk lagu pertama konser kita. Pasti kita Itu konser. dia. Aduh. Berarti ini Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Waalaikumsalam. ini Bang Wawan, Pak. Job, Job, sini. Sini. Kenapa? Kemana? Lu kan gua suruh buat nyari anak-anak kos. Kenapa yang datang bapak kos? Bukan. Ini Pak Ustadz emang mau datang ke Musola Al Taqwa nyari kosan. Oh, Enggak sih? Oh, anak kosan di sana. udah datang ke sini ya? Betul. Pak Ustadz di sini. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, saya salah sangka ya. Aduh, sehat Selamat alhamdulillah. datang. Pak Ustadz duduk kita. Silakan sahur duduk. ya, kita sahur bareng. Udah datang anak kosnya ya? Makanya udah aman, tenang aman. semua adem Iya. di kampung ini. Syukur deh kalau gitu, Job. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, anak kos mana ini? Enggak ada Bang Pak Ustadz. mana? Mau ceramah juga habis subuh Oh, nyeramain anak kos. Ada acara Bukan. pengajian. Pengajian di sini nanti habis sholat subuh. Sebelah mananya kos? Ngajinya, pengajiannya. Di sebelah kanan. Ini kan kosan sono sama musola. Ini dalam musola ini. Di musola Taqwa. Aku nanya, Pak Ustadz kenapa yang jawab kau terus? Karena dari tadi kau yang ngaco terus. Gimana sih? Kan biasanya juga kalau ada ustadz dan ustazah kesini, pasti kita mintain untuk tausiah, nemenin kita sahur. Oh iya, tapi Pak Ustadz pernah jadi anak kos kan? Masih Anak ya. pesantren. Anak pesantren. Anak pesantren. Berarti ngekos juga? Sama modelnya. Modelnya sama juga apa? Sama modelnya. Makanya aku tanya anak kos mana? Masak sendiri. Wah, kayak lagu. Nyari makan sendiri. Masak sendiri. Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur pun sendiri. Suaranya bagus juga. Bentar ini Ini makanannya. asik nih saya kalau ambil komponya dulu. begini nih. Ditanya-tanya dulu dong. Oh, ntar ditanya dulu Kan ya? masih jauh ini. Oh, masih Imsak jauh. juga masih jauh. Saya mau ini nggak ada jamnya. Saya ada jamnya mati. Buat hiasan doang nih wardrobe nih. Kita tanya yang berbobot. Iya, silakan. Iya. Yang berbobot yang gede berarti. Iya. Oke, Pak. Saya mau tanya yang berbobot nih. Biasanya aku nanya ringan-ringan aja. Iya. Oke, bobot Pak Ustadz berapa sekarang? Ringan memang Itu berat sih. badan. Berat badan. Iya tadi kan ada lagu miskin, banyak gaya. Nah ini banyak nih orang yang gengsi Pak Ustadz. Nah, emang zaman sekarang itu kalau kita lihat penampilannya orang itu yang penting berpenampilan walaupun dia berani-beraniin untuk ngutang. Iya. Biar tekor asal kesohor. Nah, itu dia. Padahal kan dalam Islam innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari segi penampilan kita. Dari penampilan, dari rupa, baik yang cakep, baik yang jelek. Makasih Pak Ustadz. Cuman megang doang Bang Wawan. Megang Kamu doang. tersinggung banget. Maksudnya akrab. Maksudnya akrab. Betul. Akrab sama orang jelek. Itu. Tapi Allah melihat apa? Allah itu melihat daripada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi banyak orang misalkan nih berpenampilannya ya tidak keislam-islaman banget, tapi hatinya baik, itu yang dinilai oleh Allah. Dan bagaimana amal perbuatannya. Percuma orang pakai gamis, pakai baju kokoh, tapi akhlaknya tidak mencontohkan Islam sama sekali. Nah itu yang Allah lihat itu hati kalian bukan dari segi penampilan, rupa,
dari baju dan yang lainnya. Ya, itu penampilan itu nggak penting, yang penting hatinya. Betul. Dan amal perbuatan kita. Ya, betul. Tapi kan di lingkungan-lingkungan juga banyak pengaruh yang buruk gitu. Misalnya kayak tadinya kita sebenarnya kita pengen penampilan standar-standar aja, ngelihat yang lain jadi pengen, jadi panas. Tetangga beli mobil, kita beli juga. Itu gimana menyikapi pengaruh lingkungan yang buruk, Pak Ustadz? Ya gimana supaya aku juga bisa beli mobil kayak tetangga? Bukan. Nah, itu iri, itu iri. Kerja, makanya kerja. Nah, Ya, kadang-kadang kerja malas, nyopet mulu. Ya. Ya Allah, masalahnya copet itu pekerjaan juga. bukan dong, bukan pekerjaan copet mah. Pekerjaan yang negatif itu. Iya. Jadi emang- pertanyaanmu apa tadi? Aku jadi lupa gara-gara kau sih muka kau kayak copet. Ya, Kenapa tahu. aku jadi kayak Batak gini. Jadi untuk menghindari pengaruh dari lingkungan yang bikin kita tuh apa ya? ingin iri terus, ikut-ikutan dengki begitu. terus, betul. Terus jadi gengsi. Iya. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya di luar kemampuan kita, Pak Ustadz. Cuman buat gaya, cuman buat pamer. Gimana tuh caranya, Pak Ustadz? Ya, seharusnya kita mesti bersyukur. Oh iya. Kalau kita misalkan kita ini pengen sesuatu ya harus bekerja. Jangan ngikutin gengsi. Kadang-kadang wah teman saya ini udah punya motor baru, masa saya enggak? Bagaimana caranya nih? Akhirnya ntar berbagai macam cara dilakukan. Kan bisa aja kayak begitu ya Bang Jupri. Bisa. Nah, dalam Islam ini jangan terlalu memaksakan kehendak. Misalkan nih Bang Jui pengen beli mobil, tapi Allah kasihnya beli motor. Beli motor, syukurin. Syukurin, Iya, karena emang udah Allah kasih yang terbaik motor tersebut. Mungkin ntar kalau dikasih mobil, wah belagunya luar biasa Bang Wawan. Kita negor aja, woi mau kemana? Begitu aja dia. Mulutnya dijahit. Karena apa yang sudah dikasih oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Jadi kalau dikasihnya cuma motor ya Motor, syukurin. aja. Syukurin. Syukurin lo motor doang, nggak gitu ya. Tapi bener, Pak Ustadz, temen saya tuh bener-bener pengen funky, dia pakai sepatu, tapi sepatunya KW, Pak Ustadz. Nikenya dia, centangnya 2. Kayak udah dirit itu, karena biru lagi. Nggak, Pak Ustadz, itu dia emang hari ini baru beli sepatu, emang pengen pamer justru Astagfirullahaladzim. itu. Dari Kenapa? tadi. Memang kenapa? Iya, pas latihan tapping tadi di depan tuh emang Kenapa? gini-gini. Jangan diseret-seret, Pak Astagfirullahaladzim. Ustadz. Biar ditanya sama orang, Kenapa? sepatunya baru ya. Enggak ada yang sombong. Jangan sombong, Jo. Nggak selamanya kita tuh dapat kerjaan kayak gini. Nggak ada yang pantas buat kita sombongin Bang Jui. Betul. Nggak ada yang pantas. Semua ini fana, cuma titipan dari Allah. Yang pantas sombong itu siapa Bang Wawan? Saya? Maksudnya jangan saya. Gitu. Yang pantas sombong cuman Allah. Makanya sampai Allah mengatakan dalam hadis kudusinya begini Bang Jupri. Al-kibriya'u libasi, kata Allah. Sombong itu adalah pakaianku. Kita sebagai abdun ay bimakna hamba. Kan kita hamba. Nggak ada pantas-pantasnya untuk berbuat sombong. Kecantikan, ketampanan cuma titipan dari Allah. Dulu Bang Wawan dibilang tampan masih muda. Coba sekarang. Masih. Aku masih muda, masih tampan. Jadi yang pantas sombong cuman Allah, kita sebagai hamba nggak ada pantas buat berbuat sombong. Syukuri, nikmati. Jangan pakai gengsi. Insya Allah berkah. Amin. Dan Atau gimana? Aku mau nanya soal zaman Rasulullah tuh, cara berpakaian itu seperti apa ya? Dan juga ditarik ke sini Islam tuh harus bagaimana berpakaiannya begitu Pak Ustadz. Apakah zaman Rasulullah tuh ada yang pamer-pameran sombong-sombongan misalnya? Di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, itu Rasulullah punya baju aja cuma sedikit. Bahkan dijahit sendiri sama baginda Rasulullah. Tidak sama sekali menampakkan kesombongan kepada Robnya. Nah ini yang patut harus kita contoh. Yang penting berpenampilan itu tertutup. Jangan pakai ngikutin gengsi. Gara-gara kita ngikutin gengsi nih, pengen punya baju yang cakep, ngutang-ngutang ke orang-orang. Sehingga menyusahkan untuk dirinya sendiri. Betul. Jadi hidup itu apa adanya. Syukuri apa adanya. Yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Itu ya. Melakukan yang terbaik.
Aku harusnya gaya gini, cuman gitar gimana? Nggak bisa. Syukuri apa yang Tapi boleh kita, Bang Wawan, Ya. berpenampilan rapi, bagus, sangat dianjurkan sama agama kita Islam. Ya seperti kita punya panutan para ulama, contohnya Syekh Abil Hasan As-Sazili. Beliau itu seorang wali, sufi, kaya raya, berpenampilannya bagus, cakep. Bahkan kudanya itu kuda yang terbaik pada zamannya. Bajunya dilapis dengan sutra. Jadi artinya ketika kita ingin berpenampilan bagus, berpenampilan rapi dan cakep, itu hanya kita peruntukkan untuk ketika kita menghadap kepada Allah. Lagi sholat pakai baju yang cakep. Kayak kalau kita pengen ketemu presiden, kita sampai kuat-kuat beli baju yang baru, yang rapi, biar kita berpenampilannya rapi. Apalagi kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju yang rapi. Ketika di dalam rumah tangga, kita pun harus rapi, harus wangi. Kenapa soalnya harus rapi, harus wangi? Biar bininya kagak malu. Di mana-mana diajak kondangan, itu lakinya siapa sih jelek banget bajunya. Biar nggak malu, benar. Biar kagak malu diajak kondangannya. Bukan buat pamer, Bukan buat pamer. gaya. Oh ini Pak Ustadz pakai jas mau ke masjid menghadap Allah, begitu? Ini mau aku nikah. Hah? Aku nikah. Mau nikah lagi? Waduh, Pak Ustadz, saya juga mau kalau gitu. Pak Ustadz nggak cuma pecinya tinggi, keinginannya juga tinggi untuk memiliki istri. Ya. Tapi kemampuan kagak. Tapi benar Pak Ustadz, saya tuh sebel banget ada orang sholat pakai baju belel, nggak layak. Nah. Tapi kalau nongkrong bagus. Saya pernah lagi sholat depannya itu pakai Jadi baju. risih kan? Jadi risih pakai Jadi baju risih. baju caleg. Jadi pas sholat saya disenyumin calon aja, mana nggak kepilih kan? Males lah. Ada di rumah saya Pak Ustadz, dia sholat berjamaah, pakai baju bola, Cristiano Ronaldo, kan sering offset tuh, ada di depan imam akhirnya. Gimana sih? Parah kan? Itu Pak, kita ketawa mulu jadi lupa nyiapin sahur. Oh iya, belum dikasih minum juga. Ini Masya Allah nih kita kumpul kayak begini nih, Masya Ada gorengan. Allah berkah. Ayo, silakan. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Pak Ustadz, ini aku mau nanya. Jangan dibentak. Semua Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh ada di sebelah, denger pasti. Untung Kalau saya Pak nggak Ustadznya di latah. ujung situ baru teriak Ustadz. Ini Pak Ustadz tinggal di mana? Keluarganya di mana? Kemudian sekolahnya di mana? Di pesantren apa? Satu-satu. Hobinya apa? Golongan darahnya apa? Pak Ustadz? Satu-satu. Bang Wawan, Nanya. kalau sepanjang itu di WhatsApp aja. Iya. WhatsApp. Di sini kan Supaya kita langsung akrab kan kita boleh. baru aja berkenalan bertemu kan. Itu bukan akrab, itu so akrab. Yang ada nanti Pak Ustadz jadi nggak kesini lagi. Oh, itu maaf ya. Coba satu-satu pertanyaannya. Satu-satu. Gini Pak Ustadz. sayang ibu. Nah, kalau di masyarakat kan ada tuntutan jaga gengsi, kita harus berpenampilan yang wah biar disangka wow sama orang. Tapi kalau di pekerjaan kan ada tuntutan halal tuh, apa aja kerjaan yang penting halal. Nah, bagaimana tuh menyikapi halalnya sebuah pekerjaan tuh? Karena begini Bang Jui, dalam Islam itu setelah kita ini menikah, Iya. punya anak, punya istri, ada kewajiban orang tua terhadap anak dan istri, salah satunya adalah mencari Nafkah. mencari nafkah. Yang terpenting adalah mencari nafkah dari hasil yang halal, dari hasil yang baik. Kenapa Islam menganjurkan kita untuk mencari nafkah dari hasil yang baik atau dari hasil yang halal agar supaya berkah untuk keluarganya. Amin. Nah, yang ditakutkan ini kalau kita mencari nafkah dari hasil yang haram, naudzubillah min dzalik, lewat cara mencuri, menjual khamr dan lain sebagainya, itu takutnya hasil dari yang haram tersebut kita belikan beras, lauk pauk, kita kasih makan nih buat anak istri. Betul. Akhirnya tuh yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah haram. Itu ada efeknya tuh Pak Ustadz. Sangat ada efeknya. Misalnya gimana? Misalkan darah haram tuh ngalir ke mata. Mata maunya ngelihat yang haram-haram aja. Ngelihat ustadz gelap, ngelihat kiai gelap. Pas kalian ngelihat yang pakai UKNC terang.
Oh, kacamatanya baru dibuka tuh. Gelap semua soalnya. Yang ditakutkan kalau kita mencari nafkah dari hasil yang haram. Iya. Makanya jangan pakai kita ikutin gengsi. Berpenampilan sih boleh. Tapi kalau cara kerjaannya itu haram, itu yang dilarang oleh agama kita, agama Islam. Tuh, aku bilang juga apa? Lo kok aku sih? Jadi bahasanya begini Bang Jui. Mendingan ngojek. Iya. Mendingan ngojek. Jack. Maaf ya, Jack. Iya. Ya walaupun berpenghasilan cuman dapat sehari 7 juta. Cuman. Udah banget. Cuman. Itu mah saya mau. Kalau lagi gacor 200 juta tuh. Pulang ngojek Bang Jupri, motor jual. Dapat 7 juta. Dapat. Daripada para koruptor kita. Hasilnya puluhan juta, bermiliar-miliaran. Akan tetapi itu adalah uang haram. Mendingan ngojek. Dapat dikit yang penting halal. Tapi ngikutin gengsi. Oh ya Pak Ustadz. Untuk mengontrol diri kita biar nggak ngikutin gaya hidup yang mewah, kan kita harus tawadu. Harus apa namanya? Tawadu itu tawarnya duit bukan? Bukan. Tawadu itu ntar saya mau wudu. Tawadu. Bercandaan pesantren nih. Kita nggak masuk. Ya, tawadu dan rendah hati. Nah, itu gimana tuh? Tawadu rendah hati. Ya kita harus tawadu biar kita ini nggak terlalu banyak gaya. Biar nggak terlalu kita ini mengedepankan gengsi. Iya. Kita harus rendah diri. Yang tadi saya udah bilang di awal, kalau kita bisa tawadu, ketika Allah kasih kelebihan kepada kita, baik di pekerjaan, baik di harta, baik juga di pangkat, kalau kita ini bisa tawadu, insya Allah kita pun akan terus bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, pun kita bisa terus dihargai. Itu harus tawadu, harus rendah hati. Dujub, jangan banyak gaya makannya. Itu kayak lagu kita tadi ya? Apa tuh? Miskin banyak gaya. 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 Ini pemirsa, jadi sekarang ini banyak orang gila diajak ngobrol nyambung. Bisa aja nih Pasar kalau di sini jangan lucu-lucu. Nanti kita nggak di-calling lagi ya, Jum. Ya Allah. Oh ya Pak Ustadz, berarti kan mungkin Pak Ustadz punya kiat atau kunci gimana cara kita bisa mengontrol diri. Itu yang penting Pak Ustadz. Mungkin juga Pak Ustadz bisa ngasih masukan mengontrol diri sesuai ajaran agama Islam tersebut. Ya kiatnya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita punya harus kita syukuri bahwa ini adalah pemberian terbaik dari Allah. Jangan kita ikutin gengsi. Jadi kalau kita udah bersyukur, apa yang Allah udah kasih kepada kita, insya Allah kita pun akan legowo, kita pun akan bahagia, akan lapang hidup kita. Amin, amin, amin. Mungkin Pak Ustadz bisa ngasih kesimpulan dari seluruh pembahasan hari ini. Pak Ini betul kesimpulan kilat ini betul. Nah ini udah cukup dua ini. Oh ya udah berarti Pak Ustadz pulang aja. Jangan dong. Jangan dong. Kan kita bisa nyimpulin cuman kan masih cetek. Masih cetek. Kita butuh yang dalam Ya, gitu. silakan Pak Ustadz. Jadi pemirsa dimanapun yang Allah muliakan, hidup ini kita harus kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, pertama janji Allah di Al-Quran, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat yang lain buat kita. Jangan sampai kita ini kufur, mengedepankan gengsi, akhirnya Allah turunkan azab buat kita. Karena apa? Karena kita kurang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Sehingga amal ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Harus bersyukur meskipun kita imsaknya cuman pakai gorengan. Ayo silakan Pak Ustadz. Kunyah-kunyah dulu, Silakan Pak Ustadz. kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu. Nanti nelennya jam 12 siang. Jangan. Ramadan ada di sini, biar sahur kita tidak sepi.